Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil proyek yang kami telah kerjakan. Perkenalkan, saya Rivaldo Sambil Manani dengan NIM F1D02410091 sebagai presentator pertama. Jadi, proyek yang kami kerjakan berjudul Bear Trails, di mana Bear Trails adalah platform wisata interaktif berbasis web dengan integrasi peta dan cuaca secara real time. Nah, kenapa sih kita pengen buat Bear Trails? Apa sih latar belakangnya? Nah, seperti yang kita tahu, Pulau Lombok tuh kaya akan pantai, pegunungan, dan air terjun, dan lain sebagainya gitu. Tapi pengguna tuh harus pakai platform yang terpisah-pisah untuk cari destinasi, mulai dari petanya juga, terus cuaca, ulasan, dan tour guide. Nah, jadi ini membuat perencanaan liburan tuh nggak efisien dan mengurangi pengalaman untuk wisatawan. Terus yang ketiga yaitu eh, kami menemukan beberapa masalah utama, di mana informasi yang terpecah, akurasi koordinat yang meleset, dan cuaca lokal per titik yang belum terintegrasi akibat banyak hidden gem atau destinasi kecil bernilai tinggi di Lombok yang akhirnya kurang terekspos gitu. Nah, dari sana kami merumuskan beberapa masalah, di mana ada bagaimana mengintegrasi informasi wisata dalam satu sistem, terus menyediakan navigasi dan koordinat yang akurat, menyediakan cuaca real time per titik koordinasi atau destinasi, bagaimana menyediakan ulasan yang handal, dan bagaimana membuat direktori tour guide yang terpercaya. Nah, eh, adapun tujuan utama BRTLS ini diciptakan yaitu untuk mengembangkan platform map wisata, terus menyediakan peta interaktif dan cuacanya, terus sistem ulasan dan rating, dan direktori tour guide lokal dengan profil dan kontak. Nah, sistem ini memberikan beberapa manfaat. Yang pertama untuk wisatawan, di mana kemudahan perencanaan, untuk liburan, terus media promosi bagi tour guide lokal, terus serta pengalaman pengembangan berbasis agile bagi mahasiswa, terus di sini buat pengelola destinasinya, di mana sebagai media promosi. Selanjutnya yaitu solusi, di mana sebagai jawaban dari masalah tersebut, Bertels menawarkan solusi berupa arsitektur dengan 5 modul utama. Yang pertama, destinasi, yaitu untuk segala hal tentang destinasinya, terus modul pengguna ada autentikasi, favorit, dan lainnya. Terus ada tour guide, di mana directory profile, terus area mereka tempat bekerja, terus sosial media, ketersediaan, dan lainnya. Terus ada explore, di mana pengguna itu bisa untuk peta interaktif dan ramalan cuaca per koordinat gitu. Terus ada admin panel, di mana admin manajemen destinasi, moderasi ulasan, pengelola pengguna, dan profile tour guide. Selanjutnya yaitu batasan. Untuk menjaga fokus kami dalam mengembangkan sistem ini, ada beberapa fitur yang tidak ada. Yang pertama, tidak ada sistem pembayaran, tidak ada live chat, terus tidak ada reservasi langsung. Karena sistem kami itu sifatnya informasional dan explore map hanya untuk user terdaftar, jadi ini fitur khusus untuk user, dan jika tertarik untuk guide, dia bakal dialihkan ke sosial media atau kontak eksternal tour guide tersebut. Baik, saya bakal lanjut. Di sini ada aktor dan hak akses. Hak akses. Ini ada 4 aktor, di mana guys itu bisa hampir semuanya kecuali kayak explore sama dia nggak bisa review seperti ini. Favorit, beri ulasan dan lain-lainnya. Terus di sini ada tour guide. Dia juga bisa kelola profil, portofolio, jadwal untuk diserahkan nanti akan diperlihatkan di user. Terus ada admin di sini untuk kelola semuanya kayak destinasi, pengguna, tour guide sama ulasan. Terus di sini metode yang kami gunakan itu agile, di mana ada beberapa tahapan. Pertama planning, kita analisis dulu kayak apa sih kebutuhannya. Terus kita buat kuesioner, kita wawancara, lalu kita desain. Sini tempat kita buat ERD, buat database, terus buat apa namanya? Buat Figma-nya, desain awalnya seperti apa, mockup dan lain-lainnya. Terus di bagian development barulah kita mulai implementasiin si kode kita. Kita bakal buat pakai HTML, CSS, CSS, JS, PHP, MySQL untuk database-nya. Terus setelah itu kita mulai testing. Jadi tempat kita cari tahu ada bug nggak di program kita. Baru di kelima ini kita evaluasi, kita perbaikin bug-bug yang ada, lalu lihatlah feedback, terus dokumentasi akhirnya seperti apa. Jika ada bug kita perbaiki. Lalu next ini analisis kebutuhan pengguna, di mana setelah kita analisis ada kesulitan untuk mencari lokasi destinasi, terus kurangnya informasi, terus ketidakpastian kondisi cuaca tempat wisata yang akan mereka kunjungi, terus ada ulasan juga yang mereka butuhkan tentang tempat itu masih kurang. Makanya kita sediain di satu tempat, seperti tour guide juga kita sediakan. Terus next ini untuk kebutuhan fungsionalnya. Nah, yang pertama itu sama yang ketiga itu kita bakal tampilkan destinasi lengkap, terus peta dan rute. Lalu ada koordinatnya kayak latitude sama longitude. Terus pencariannya kita di filtering kayak kategori dan lain-lainnya. Lalu ada informasi cuaca nih. Terus ada ulasan rating, tour guide sama autentifikasi.
Next ini prioritas implementasi dan catatan fungsional. Ini catatannya. Terus dari kita nih MVP. MVP kan kita sediain dulu awalnya seperti apa, untuk umumnya seperti apa. Kayak informasi destinasi lengkap, peta interaktif, cuaca real time, ulasan dasar, autentifikasi itu kita sediakan. Nanti bakal ada update-update selanjutnya seperti Agile itu sendiri. Terus versi 1 directory tour guide, ketersediaan, favorit, pencarian fitur lanjutan. Terus ini untuk enhance, ada dashboard admin, verifikasi guide, integrasi pihak ketiga. Ini mungkin untuk bakal ditambahkan nantinya. Ini untuk non fungsional, pertama performa. Waktu muatnya kita tuh kurang lebih seperti ini untuk cache dan lain-lainnya. Terus keamanannya kita bakal nge-enkripsi. Terus usability, desainnya udah responsif ya, bisa di HP, bisa di mana. Terus warnanya juga udah pas dan ini bakal scalable karena poly MVC. Jadi kita juga pakai API, terus bakal scaling lah. Kita akan membahas bagian bab 3, yang dimana yang pertama yaitu desain database menggunakan ERD, basis data dari Buildtrail, dirancang secara modular dan saling berelasi dengan melibatkan 8 entitas utama, yaitu user, destination image, review, favorit, target profile, target availability, dan target portfolio. Desain ini memisahkan dengan jelas bahwa pola akun, informasi destinasi wisata, serta ketersediaan target untuk memastikan efisiensi penyimpanan. Lalu kita akan ke DFD level 0, di mana di sini ada diagram konteks. Diagram konteks memberikan gambaran aliran data secara global melibatkan 3 entitas luar utama. Yang pertama itu wisatawan, memberikan input berupa data registrasi, ulasan, serta pemesanan tour. Lalu untuk tour memasukkan data profil pribadi, portofolio, dan jadwal aktif mereka ke dalam sistem. Lalu yang terakhir adalah admin yang memegang kendali penuh dengan menginput instruksi kelola user dan modifikasi konten. Lalu ada DFD level 1, proses tunggal dari diagram konteks direkomposisi menjadi 2 modul utama. Yang pertama itu ada manajemen user dan authentication, lalu manajemen destinasi, lalu ada manajemen target dan review serta rating, lalu favorit. Nah, untuk DFD level 2, yang pertama itu ada manajemen user dan autentikasi, yang dimana ini mengatur hak akses pengguna, di mana pengguna itu bisa mengakses database yang mana aja sih. Lalu yang kedua itu manajemen destinasi. Yang manajemen destinasi ini dibagi berdasarkan peran admin dan peran user. Yang pertama itu peran admin, mengendalikan manipulasi data fisik melalui proses tambah, edit, hapus, serta upload gambar yang datanya disimpan langsung ke dalam tabel. Nah, lalu ada user. User ini berinteraksi dengan subproses lihat destinasi, serta filter dan search untuk mendapatkan visual dari foto destinasi hingga detail objek wisatanya. Lalu ada manajemen tour guide. Di sini bisa dilihat alirannya melibatkan 3 entitas. Yang pertama itu admin, melakukan validasi awal melalui subproses. Lalu ada tour guide yang secara mandiri mengelola profilnya sendiri, kayak edit profil, nambah availability di jadwalnya. Terus ada upload portfolio juga. Lalu semua data yang disimpan nanti bisa dipanggil subproses, lihat daftar tour guide untuk dikonsumsi oleh usernya. Lalu ada review dan rating. Ini fungsinya fokus untuk otomasi skor objek wisata. Nah, jadi user yang terdaftar itu bisa buat edit atau hapus review yang datanya langsung masuk ke tabel review. Selain itu bisa jadi hitung rating untuk memperbarui nilai rata-rata di tabel destinasi secara real time. Lalu ada manajemen favorit. Nah, yang terakhir ini manajemen favorit dikendalikan penuh oleh user yang terdaftar, tapi area data itu dimulai kalau user udah nambah favorit. Nah, ini tuh bisa divalidasi dengan kecocokan ID pengguna, lalu menyimpan ID destinasi ke tabel favorit, yang dimana ID pengguna menjadi hal yang paling penting untuk menyimpannya. Sekian. Oke, di sini tampilan website di awalnya. Jadi saya di sini akan mendemokan sebagai admin. Nah, lalu ini dashboard si adminnya. Dashboardnya seperti ini. Bakal ada destinasi sama tour guide. Ini kita bisa nonaktifkan. Nonaktifkan ini fungsinya buat apa? Ketika kita nonaktifkan, dia bakal di websitenya ini nggak kelihatan. Si tour guide-nya itu nggak kelihatan. Jadi yang Muhammad Fatih tadi nggak kelihatan. Terus kita back, kalau kita nonaktifkan, dia bakal kelihatan lagi. Jadi itu untuk misal ada sesuatu kejanggalan atau report dan lain-lainnya. Terus di sini kita bisa hapus ini dan nggak akan bisa login, kan nonaktifkan tadi masih bisa login. Kalau hapus dia nggak bisa login, bakal tertampak di sini tidak ada maupun dia nggak bisa login. Terus di sini selain itu kita bisa tambahkan, kita bakal kirim email ini dan lain-lainnya itu ke tour guide yang sudah kita kerjasama. Maksudnya seperti itu, biar dia nih terverifikasi lah oleh kita terlebih dahulu, baru dia terdaftar di sini, biar nggak ada yang abal-abalan tour guide-nya. Bakal tampil di sini. Belum lengkap, deskripsi dan lainnya belum lengkap. Nanti bakal diisi sendiri oleh si tour guide-nya.
Next ini fitur utamanya, di mana ada destinasi. Kita bisa ngedit, misal kita mau ngedit si Gunung Rinjani, kita mau edit kategorinya. Anggaplah kita edit dia jadi kuliner, walaupun ya, kita testing aja. Nah, dia bakal ganti di sini. Dimana dia bakal terfilter sendiri di sini. Bakal kuliner, bakal muncul Gunung Rinjani. Terus kalau kita mau nggak sesuai, kita edit kembali dia jadi mana tadi? Gunung. Oke. Next ini kita bisa lihat ini bakal ke websitenya, terus bakal ke sini tampilan destinasinya, detailnya. Ini tampilan yang akan dilihat oleh si user. Next kita bisa hapus nih, misal kita mau hapus Gunung Rinjani, dia bakal kehapus. Seret. Dia bakal kehapus dari sini. Oke. Next kita bisa menambahkan. Nah, itu dia sudah kesimpan, destinasi berhasil ditambahkan. Nah, ini ketambah nih, kalau yang data ini kita tambahin sebagai data dummy dulu sementara, nanti kita akan perbaiki. Kalau kita udah lihat, dia bakal tampil seperti ini. Jadi akan tampil foto-foto dari si destinasinya. Terus ini bisa simpan favorit, bisa lihat cuaca, dan lain-lainnya. Karena di sini latitude longitude-nya kita udah taruh. Jadi berdasarkan ini kita tahu cuaca, prediksi cuaca. Jadi mungkin fitur admin lainnya itu seperti kita bisa hapus review. Nah, misal si user di sini ada review. User si Malvat ini bisa kita hapus. Terus kita bisa hapus juga si usernya. Mungkin saya tambahkan dulu si usernya, misal. Nah, ini review yang sudah saya tambahkan tadi. Misal ada review yang kurang mengenakan atau ini nggak sesuai lah sama wisata yang kita pakai, kita bakal bisa hapus di sini. Nah, udah hilang. Dan di sini bakal tidak ada review. Reviewnya cuma satu. Ini dia belum favoritin. Terus kita bisa lihat di sini. Reviewnya hanya satu, udah kehapus yang tadi. Baik, cukup sekian untuk admin. Kita lanjut ke yang lainnya. Oke, kali ini kita akan mendemonstrasikan bagian tour guide. Dashboard untuk tour guide-nya. Pertama, tour guide-nya itu harus mendapatkan akun dari admin. Nah, pada dashboard tour guide dia itu bisa ngelakuin misalnya tambah jadwalnya itu dia bisa nambahin dan menghapus jadwal ketersediaannya itu, misalnya ini tanggal 21 Juni 2026 tinggal ditambah aja. Nah, lalu untuk portofolio, nah di portofolionya ini dia bisa mencerita, ada judul dari ceritanya apa, terus bisa foto sebagai buktinya, dan deskripsi apa yang terjadi di sana. Nah, sama seperti yang di jadwal, di portofolionya ini juga bisa dihapus. Lalu tour guide juga bisa melakukan edit profil. Nah, ini langsung berubah. Yang terakhir tuh bisa melihat websitenya. Untuk demo, sekarang saya akan berperan sebagai guest atau user. Di sini ada beberapa fitur home, destinasi, tour guide, explore, dan about yang akan ditampilkan. Pertama, home di sini akan menampilkan bisa langsung cari destinasinya. Nah, dia otomatis bakal langsung ke destinasi. Nah, di sini akan ditampilkan peta, terus kayak atau kayak destinasi-destinasi apa aja sih yang udah terdaftar di Bear Trails. Terus di sini ada cuaca untuk sekitar Lombok. Di sini, terus di sini ada destinasi populer. Terus tampilkan tour guide terverifikasi, kita bisa langsung cek di sini. Di sini sifatnya dia statis ya, jadi kayak nggak ada inputan-inputan gitu. Selanjutnya itu bagian destinasi. Sebagai guest kita bisa langsung lihat. Dimana di sini akan ada daftar destinasi. Terus di sini kita juga bisa filter sesuai keinginan, pantai, gunung, budaya. Nah, saat kita pencet di sini akan ditampilkan, sebenarnya di sini seharusnya ada foto, cuman karena di database saya itu tidak ada.
Terus di sini ada lokasinya di mana, terus ulasan dan rating, terus berapa sih bayar tiket, terus deskripsi singkat, lalu lokasi destinasinya, terus di sini ada ulasan di mana sudah ada 2 ulasan dari 2 user. Terus kalau kita mau tulis ulasan, kita harus login dulu. Di sini juga akan ditampilkan cuaca dari lokasi tempat destinasinya, cuaca untuk hari ini serta ramalan 7 hari ke depan serta bisa kita langsung rute. Jadi bakal ada tambahan sesuai dengan lokasi kita saat ini. Nah, ini lokasi saya saat ini. Dan ini sedikit petunjuk yang sudah ada fiturnya dari Leaflet atau dan OpenStreetMap. Oke, selanjutnya itu di bagian tour guide. Di sini akan menampilkan daftar tour guide. Terus kita juga bisa filter sesuai lokasi tempat tour guide-nya. Nah, misal kita mau cek profile di sini. Di sini akan ditampilkan nama, terus terverifikasi, terus lokasi tempat dia bekerja, terus rating, terus harga harian yang sudah di-set oleh tour guide-nya sendiri. Terus di sini ada WhatsApp, terus di sini ada email untuk menghubungi tour guide. Terus ada jadwal yang sudah disiapkan oleh tour guide-nya sendiri, yang bisa tersedia atau sekarang lagi sibuk gitu. Terus di sini juga cerita dan pengalaman. Seharusnya ada gambar tapi di database tidak ada, jadi ya, bisa juga cek yang lain sama. Untuk menu explore karena masih dia jadi nggak bisa ya. Sini ada about, lalu misal user yang mau daftar tinggal masukkan nama lengkap, email, dan password. Terus kalau udah punya akun, di sini saya langsung aja login. Nah, jadi yang berbeda di sini tuh ada fitur profile di mana ada nama lengkap, terus alamat email, terus bisa ubah password, bisa hapus akun, dan di sini kita ditampilkan ulasan mana, ulasannya yang udah kita buat. Terus di sini ada destinasi favorit. Nah, terus destinasi favorit itu di sini ada perubahan kalau kita user, di mana ada logo heart, di mana kita bisa tekan kayak jadinya ini masuk ke dalam favorit. Bisa di sini bagian detail destinasinya di mana akan ditampilkan nih tersimpan di favorit. Terus di sini karena usernya sudah membuat review, jadi nggak bisa kirim review lagi, cuma satu orang satu review gitu. Kalau mau bisa hapus dulu, terus rating ulang. Dan akan terupdate. Terus di bagian explore, di sini akan ditampilkan ada 3 jenis input. Yang pertama latitude, longitude, terus lokasi kita saat ini, dan kita bisa langsung aja pakai apa namanya? Pakai lokasi. Nah, misal kita mau cek lokasi di Kupang. Nah, dia bakal langsung menampilkan cuaca saat ini, terus estimasi hari ini dan ramalan 7 hari ke depan. Bisa juga dengan input latitude, longitude. Contohnya seperti ini, kita masukkan sesuai koordinatnya, terus bisa lokasi kita saat ini. Nah, main urip, tempat saya tinggal, di mana ada informasi latitude dan longitude-nya, terus ada cuaca untuk lokasi saya saat ini, terus hari ini dan 7 hari ke depan. Mungkin itu saja.